kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang penyusunan anggaran pemasaran berdasarkan analisis penjualan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Brandon Nawasiaya. Nama saya Muhammad Saripudin. Saya Muhammad Buzian Syuhada. Nama saya Ilham Irmansyah. Nama saya Raja Glasia Norman. Oke, di next ke slide pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam menjalankan kegiatan operasional, perusahaan membutuhkan perencanaan keuangan yang matang agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk perencanaan tersebut adalah penyusunan anggaran penjualan dan anggaran pemasaran yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan manajerial. PT Nippon Indosari Korpindo sebagai produsen roti terbesar di Indonesia menghadapi persaingan yang ketat di industri makanan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyusun anggaran pemasaran yang didasarkan pada analisis penjualan agar strategi pemasaran yang ditetapkan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi pasar. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi metode perhitungan penjualan yang digunakan oleh PT Nippon Indosari Korpindo, faktor-faktor mempengaruhi perhitungan penjualan, serta penerapan hasil analisis tersebut dalam penyusunan pencatatan biaya pemasaran. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perhitungan penjualan perusahaan dan mengevaluasi efektivitas penyusunan anggaran pemasaran berdasarkan data historis penjualan dan kinerja keuangan perusahaan. Next. Yang ketiga adalah landasan teori. Penganggaran merupakan proses perencanaan keuangan yang disusun secara sistematis untuk membantu perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penganggaran perusahaan, anggaran penjualan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar penyusunan anggaran lainnya. Anggaran perusahaan disusun berdasarkan estimasi jumlah produk yang akan terjual serta harga jual produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan antara lain data historis penjualan, tren pasar, kondisi ekonomi, persaingan industri, dan strategi pemasaran perusahaan. Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk yang dikenal dengan merek Sari Roti didirikan pada tahun 1995 dan merupakan produsen roti massal terbesar di Indonesia. Perusahaan memiliki jaringan produksi yang luas dengan 14 pabrik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Produk perusahaan dipasarkan melalui pasar modern dan pasar tradisional dengan jaringan distribusi yang mencakup lebih dari 78.000 titik penjualan. Hal ini menjadikan Sari Roti sebagai salah satu merek makanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Di sini ada contoh produk dari brand Sari Roti, ada roti tawar 6 slice, roti tawar keju, sandwich isi coklat, sandwich isi cream peanut, roti plain rolls, roti burger, dan roti burger bun. Selanjutnya di sini juga ada aneka sweet breadnya atau roti manisnya, ada berbagai macam. Ini juga ada produk cake, jadi mereka tidak hanya menjual roti tapi juga ada berbagai cake. Untuk harga Sari Roti, yaitu untuk roti tawar dengan harga 11.500, roti gandum yaitu 16.000, roti kupas 13.500, roti isi Alvarian 5.500, isi krim Alvarian 4.500, roti kasur 15.000, roti sisir 8.500, bung burger 19.000, bung hotdog 8.000, roti sandwich Alvarian 4.000. Tren penjualan
2020 sampai dengan 2024 berdasarkan laporan keuangan perusahaan penjualan PT Nippon Paint Indonesia Corpindo Tbk selama periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada 2020 penjualan tercatat sebesar 3.212 miliar dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Kenaikan penjualan tertinggi terjadi pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan akibat berbagai faktor eksternal. Namun pada tahun 2024 penjualan kembali meningkat, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan strategi bisnisnya. Analisis pertumbuhan penjualan. Hasil perhitungan pertumbuhan penjualan menunjukkan bahwa tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 19,66%. Hal ini mencerminkan meningkatnya permintaan konsumen serta efektivitas strategi pemasaran perusahaan. Pada tahun 2023, pertumbuhan penjualan mengalami penurunan sebesar 2,89% yang disebabkan oleh kondisi pasar dan daya beli masyarakat. Namun pada tahun 2024, pertumbuhan kembali positif sebesar 2,90%, menandakan adanya pemulihan kinerja penjualan. Selanjutnya ada analisis profitabilitas. Profitabilitas perusahaan diukur melalui net profit margin dan return on assets. Net profit margin mengalami peningkatan dari 5,26% pada tahun 2020 menjadi 9,20% pada tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan biaya operasional. Return on assets juga mengalami peningkatan dari 3,79% menjadi 9,66% yang menandakan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, analisis likuiditas. Likuiditas perusahaan diukur menggunakan current ratio. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio likuiditas mengalami penurunan dari 3,83 kali pada tahun 2020 menjadi 1,70 kali pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan kewajiban jangka pendek seiring dengan ekspansi perusahaan dan pembangunan pabrik baru. Meskipun demikian, rasio likuiditas perusahaan masih berada dalam kategori sehat untuk industri makanan. Terus selanjutnya, promotion di sini juga ada iklan-iklan di televisi, media cetak, radio, dan media luar ruang. Terus ini ada social network berupa Facebook, Twitter, website, dan sebagai sponsorship di event-event besar. Dan ada satu lagi yaitu promosi melalui undian berhadiah berupa paket liburan dan promo hadiah akhir tahun. Oke, untuk slide berikutnya ada rencana anggaran biaya dan strategi pemasaran. Berdasarkan hasil analisis penjualan dan kinerja keuangan, perusahaan menyusun rencana anggaran biaya pemasaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan promosi dan distribusi produk. Strategi pemasaran difokuskan pada promosi yang konsisten melalui media konvensional dan digital, perluasan distribusi, serta penguatan merek agar produk dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan pendukung pencapaian target penjualan. Next. Untuk kesimpulan dan saran dari kelompok kami, secara keseluruhan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk memiliki sistem penganggaran penjualan yang cukup baik
dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Anggaran pemasaran yang disusun berdasarkan analisis penjualan berperan penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan efisiensi distribusi, melakukan inovasi produk, serta mengevaluasi sistem penganggaran secara berkala agar lebih responsif terhadap dinamika pasar dan faktor eksternal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.